Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius di dalam Injilnya mengisahkan suatu peristiwa penting yang terjadi di tepi pantai Kaisarea Filipi yang berada di wilayah perbatasan paling utara tanah Kanaan. Di sanalah, di suatu daerah yang tidak banyak orang berbondong-bondong mengikuti dirinya, Tuhan Yesus Kristus mengajar murid-muridnya secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus mengajar dengan metode bertanya jawab. Dan ia mulai dengan menanyakan pendapat orang-orang mengenai dirinya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius pasal 16 ayat 13. Murid-muridnya segera menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Matius pasal 16 ayat 14. Setelah mendengar jawaban menurut pendapat umum, maka Tuhan Yesus Kristus kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi dan bersifat khusus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Matius pasal 16 ayat 15. Tuhan Yesus Kristus mengajukan pertanyaan penting tersebut kepada murid-muridnya, supaya mereka sanggup menyampaikan kepada orang lain mengenai siapa dirinya. Karena sebagai murid-murid yang bergaul jauh lebih intim ketimbang orang-orang lain, maka sudah seharusnya mereka juga jauh lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus dan apa yang menjadi tugasnya di dunia. Seperti biasa, Simon Petrus yang responsif segera menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 16. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah seutuhnya sekaligus manusia seutuhnya. Karena sejatinya ia adalah Allah yang menjadi manusia. Meski demikian, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya ia lebih suka menyebut dirinya sebagai anak manusia yang nampak lebih menekankan sisi kemanusiaannya ketimbang sisi kealahannya. Oleh karena itu, jawaban dari Simon Petrus yang menyatakan jati diri Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, sejatinya memang merupakan jawaban luar biasa yang kemudian tanpa ragu disebut oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai jawaban yang berasal dari Bapanya yang di surga. Katanya kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius pasal 16 ayat 17 sampai 19. Konteks pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang dijadikan dasar teologis bahwa dialah yang mendirikan gereja di dunia, sejatinya memang memiliki latar belakang yang berhubungan erat dengan pernyataan iman Simon bin Yunus mengenai jati diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sejatinya gereja itu didirikan di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu dasar yang teguh sekokoh batu karang, tepat seperti arti nama dari Simon Petrus. Sahabat-sahabat Kristus, gereja itu sejatinya didirikan di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan di atas dasar-dasar lainnya. Gereja berbasis iman
Begitulah secara singkat kita boleh menyebutnya. Tetapi celakanya pada zaman sekarang justru banyak bermunculan gereja-gereja yang melupakan dasar imannya sehingga berubah menjadi gereja berbasis uang. Setidaknya berdasarkan pernyataan-pernyataan di media sosial dari seorang pendeta senior yang melayani di sebuah gereja besar di Surabaya, kita bisa menyimpulkan bahwa gereja berbasis uang tersebut memang betul-betul ada. Bagaimana tidak? Apabila ada gereja besar dengan uang yang berlimpah, berniat untuk menutup gereja besar lainnya yang bertempat di mal yang sama, bukankah itu bisa disebut sebagai gereja berbasis uang? Apabila ada gereja yang memotivasi jemaat untuk rajin beribadah lewat cara memberi perhiasan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, bukankah itu bisa disebut sebagai gereja berbasis uang? Apabila ada gereja yang menekankan persepuluhan dengan iming-iming bahwa dalam jangka waktu 6 bulan pasti jemaat akan menerima gantinya berkali lipat, bukankah itu bisa disebut sebagai gereja berbasis uang? Apabila ada gereja yang melakukan praktek pendirian gereja berdasarkan perhitungan untung atau rugi secara materi, bukankah itu bisa disebut sebagai gereja berbasis uang? Apabila ada pendeta-pendeta gereja yang memasang tarif untuk pelayanan khotbahnya, bukankah itu bisa disebut sebagai gereja berbasis uang? Segala pertanyaan yang bertubi-tubi saya ajukan bisa jadi juga akan menjadi pergumulan kita bersama apabila sahabat-sahabat Kristus bersedia mencermati isi cuplikan video-video berikut yang saya ambil dari kanal YouTube. Silakan menyaksikan dan berilah pendapat di kolom komentar. Saudara tahu nggak, ada gereja lain yang dalam tanda kutip gereja kaya sekali di Surabaya ini. Dia berkata pada Grand City, saya bayar 2 tahun di depan, keluarkan GSJS dari Grand City. Itu sempat terucap omongan ini. Ya, dia pakai uangnya dengan hikmat manusia untuk nutup gereja kita. Tapi saya bersyukur ada anak-anak Tuhan bela GSJS di dalam Grand City. Tuhan bela GSJS. Amin. Banyak orang dengan uangnya, dengan uang memakai hikmat manusia, dia bunuh orang lain, dia bunuh bisnis orang, dia bunuh pelayanan orang, dia bunuh gereja lain. Jahat sekali. Saudara, saya pernah umumkan di awal, saya kepingin memberi jemaat hadiah. Semua saya beri perhiasan. Loh, ini temenan nih, serius ini. Saya sudah pernah bagi mangga, sudah dapat mangga, ya kan? Itu viral loh, yang nonton 1 juta loh di YouTube itu. Ono pendeta bagi mangga katanya. Ini tulus atau pencitraan? Sak karepe ngomong pencitraan boleh, tapi hati saya tulus. Tapi ingat syarat dan ketentuan. Yo kau ono enak pak, mana perhiasannya? Wah ya nggak bisa. Ada syarat dan saya nggak beri imitasi loh. Saya nggak beri saudara ya tembaga, nggak, bener ini perhiasan. Syaratnya saudara fotokan, saudara hadir, kirimkan nomornya Pak Sam, tolong. Ya, ini udah lebih 1000 nih yang ikut. Bener ini, mereka udah absen. Nanti yang saya lihat, oke, saya sudah langsung berikan kartu. Nanti untuk dapat pasti berarti. Ya, saya sedang nyusun ini, saudara. Nama, tanggal lahir aja. Gak perlu hobi, cita-cita, kata kenangan, kata mutiara itu kalau ngisi album. Semua, papa sendiri, mama sendiri, Cinyo sendiri, noni sendiri, mas sendiri, mbak sendiri, semua satu-satu. Ya, kalau bisa 1 orang 1 handphone. Ya, supaya kita bisa komunikasi dan beritahu yang lain. Ya, ini tidak main-main. GSJS bagi perhiasan. Tuhan melamar kita. Kita mempelainya. Katakan amin. Engkau sudah dipertunangkan. Waktu pertunangan kasih apa? Perhiasan. Tuhan kasih perhiasan. Pasti memberi berkat buat saudara.
Saya pendetanya aja kasih, apalagi Tuhan. Amin. Kalau engkau membayar per bulan 6 bulan, kok nggak diberkati? Lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Saya sering tanya, Tuhan puas nggak dengan GSJS? Tuhan nggak puas, tak tutup aja gereja ini, wes. Bocah, sewa gedung no Pak Tio. Panggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih di atas 10. Benar? Ya, hamba Tuhan itu anak tarepe. Ya. Belum yang lain. Main musik, beberapa song leader. Waduh, kita udah setiap minggu udah sampai kalau kita nggak diberi kekuatan Tuhan, saya collab. AC non-stop gini. Bayar ini, tarifnya tarif mall ini.